Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan ya anak-anak. Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain. Berikut ini cara bermain rangku alu. Alat yang digunakan adalah 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermainnya, pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakan bambu, yaitu yang terdiri dari 4 orang, berjongkok, membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Kemudian, kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan dari bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Anak-anak, kalian tahu bambu yang digunakan dalam permainan ini berasal dari tanaman bambu. Sekarang kita akan pelajari bagaimana melestarikan hewan dan tumbuhan. Tuhan telah menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, sekarang pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping berikut ini. Anak-anak, postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalian tuliskan kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Kalian bisa lihat ya poster berikut ini. Di sini sudah terdapat poster untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Judulnya adalah Tanam Pohon di Bumi untuk Masa Depan Kami. Nah, kalian juga harus buat poster yang menarik ya. Anak-anak, persatuan dapat membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik ya. Berbicara tentang persatuan, peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan. Berikut ini adalah sejarah Sang Saka Merah Putih. Simak baik-baik ya. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi.
Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sang Saka Merah Putih terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Itulah sejarah Sang Saka Merah Putih ya anak-anak. Sekarang coba kalian isilah peta pikiran berdasarkan bacaan-bacaan tersebut tadi. Judulnya kita tuliskan di sini, Sang Saka Merah Putih. Kemudian coba kalian jabarkan dengan menggunakan kata-kata tanya. Lalu kalian buat kalimat pertanyaannya serta jawabannya masing-masing. Yang pertama, kata tanya apa? Apa sebutan bendera Indonesia? Sebutan bendera Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih. Berikutnya, pertanyaan mengapa? Mengapa warna bendera Indonesia merah dan putih? Karena warna merah putih memiliki arti. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Berikutnya, pertanyaan dengan kata tanya siapa? Siapakah yang membuat dan menjahit bendera Sang Saka Merah Putih? Yang membuat Sang Saka Merah Putih adalah Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Berikutnya, pertanyaan bagaimana? Bagaimanakah Sang Saka Merah Putih dibuat? Bendera ini dibuat dengan ukuran 276 kali 200 cm dan terbuat dari katun Jepang. Bendera juga hanya dikibarkan ketika hari kemerdekaan saja. Selanjutnya, kata tanya kapan? Kapankah Sang Saka Merah Putih dibuat oleh Ibu Fatmawati? Sang Saka Merah Putih dibuat pada tahun 1944. Nah, berikutnya pertanyaan dengan kata tanya di mana? Di manakah Sang Saka Merah Putih disimpan? Sang Saka Merah Putih disimpan di Museum Nasional. Anak-anak, kalian tadi sudah membuat peta pikiran dari bacaan Sang Saka Merah Putih. Kemudian, teman-teman diminta untuk menyusun tulisan tentang Sang Saka Merah Putih menggunakan kata-kata sendiri dan dengan kalimat yang efektif. Contohnya seperti berikut ini ya. Bendera Indonesia dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Bendera Sang Saka Merah Putih dibuat pada tahun 1944 oleh Ibu Fatmawati. Bendera itu dibuat dengan ukuran 276 kali 200 cm dari katun Jepang. Kemudian dari tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera merah putih hanya dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus saja. Bendera merah putih ini terakhir dikibarkan pada tahun 1969. Karena usianya sudah tua, bendera merah putih disimpan di Museum Nasional. Kemudian bendera merah putih ini dibuatkan duplikatnya dengan ukuran 300 dikali 200 cm. Nah, itulah contoh tulisan yang bisa kalian tuliskan tentang Sang Saka Merah Putih. Kalian bisa membuatnya dengan kata-kata kalian sendiri ya. Jangan lupa gunakan kalimat efektif. Anak-anak bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Demikianlah pembelajaran kali ini ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.